90,2 Serambi FM, dan terima kasih sudah masih bersama kami di 90,2 Serambi Banda Aceh, dan pastinya masih dalam program Tausiah Interaktif untuk kesempatan malam hari ini di Kamis 15 Oktober 2020 bersama dengan Ustaz Jamaluddin SSY. Dan masih Tausiah Interaktif ini bekerja sama dengan penyuluh Kemana Kota Banda Aceh Syederalon yang kami hadirkan setiap malam Jumatnya. Dan Ustaz, tadi setelah kita membahas tentang bagaimana sebenarnya hakikat hidup, yaitu ya menepati janji Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak di kehidupan kita juga ada pertanyaan dari Bunda Rus di malam hari Ustaz tentang bagaimana sebenarnya cara kita untuk menyadarkan diri ketika kita terlalai dengan kehidupan dunia, Ustaz. Kan banyak nih aktivitas-aktivitas kita yang terkadang melalaikan kita untuk selalu mengejar dunia dan lupa dengan akhirat kita. Ini kira-kira apa yang harus kita lakukan, Ustaz, sehingga akhirat itu menjadi prioritas utama kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin jawabannya kalau kita anak muda pasti kita jawab dengan kata-kata cinta dulu. Pertanyaannya sekarang, cinta kita di mana? Jadi kalau cinta kita taruh kepada Allah, maka akan banyak perbuatan yang kita lakukan itu karena Allah. Jadi kalau kita cinta bukan kepada Allah, kepada yang lain, maka akan beralihlah dengan kesibukan apa yang kita cintai. Oleh karena demikian, mungkin gampang saja bagaimana cara kita agar bisa menjauhi banyak lalai di dunia. Itu cuma satu. Rasulullah pun sudah mengingatkan itu di pertama kitab hadis, innamal a'malu binniyat. Coba niat kita dulu bagus enggak? Bagaimana niat kita sekarang? Karena misalnya harta melalaikan saya. Teringat saya seorang sahabat pernah dulu, beliau dikala salat, kalau bahasa kita sekarang ada Grand Max di luar atau M-Max di luar. Dikala beliau salat, terbayang kepada M-Max-nya karena ada cintanya di M-Max. Jadi cintanya kepada Allah itu berkurang. Oleh karena demikian, beliau mengambil tindakan M-Max-nya dijual supaya dikala dia berhadapan dengan Allah tidak tercampur cintanya dengan M-Max-nya. Begitu juga kita kalau sekarang di dunia. Kalau kita hidup di dunia terlalu banyak cinta kepada harta, terlalu banyak cinta kepada jabatan, terlalu banyak cinta kepada anak cucu dan keturunan, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kita mencintai mereka, tapi jangan terlalu berlebihan. Mungkin kalau kita Roma Irama juga pernah mengatakan kan, cinta cinta cuma sekedarnya saja. Jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan akan membawa kita lupa kepada yang lain. Contoh sekarang misalnya lagi viral itu, ibu-ibu cinta kepada bunga. Ada bunga janda bolong tuh, ada bunga macam-macam itu. Sehingga karena saking cintanya kepada bunga, dulu kalau kita lihat hutan belantara itu takut masuk. Tapi karena ada sesuatu yang dia cintai di situ, maka hutan belantara pun tidak terasa. Dia akan masuk ke dalam hutan untuk mencari sesuatu yang dia cintai. Oleh karena demikian, kalau kita sekarang berada pada posisi di dunia, bukan berarti duhud kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya, tidak. Kan Nabi sudah mengingatkan, ad-dunya mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam di akhirat. Cuma bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menempatkan dunia ini agar bisa menjadi ladang kita di akhirat. Itu semua tergantung pada niat kita pribadi masing-masing. Saya rasa kalau kita sudah baguskan niat, baguskan kita etikat kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan cinta kepada Allah, hati kita akan cinta kepada ibadah. Dikala cinta kepada Allah sudah tumbuh, cinta kepada ibadah sudah tumbuh, insya Allah dunia sedikit-sedikit akan bisa kita lupakan.
Baik. Dan juga menarik sekali itu jawaban dari Ustadz. Dan ada pertanyaan satu dari Pak Muklis Ustadz tentang tadi ada tentang rezeki, kemudian jodoh, kemudian langkah kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira untuk memahami sebenarnya hakikat daripada rezeki yang sudah ditentukan, jodoh yang sudah ditentukan, langkah yang ditentukan. Banyak orang-orang yang memahami bahwa tidak perlu usaha lagi seperti itu karena sudah ada yang menentukan. Ini sebenarnya memahami hakikat itu sebenarnya seperti apa, Ustaz? Itu juga pernah saya ajukan satu pertanyaan. Mungkin kalau orang yang pernah belajar kitab Kifayatul Awam, itu di ujungnya itu ada tertulis. Kalau bahasa kita kan di dalam Al-Quran ini ada apa namanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita manusia itu punya Allah berikan satu hak istimewa namanya ikhtiar. Semuanya sebenarnya kalau kita lihat di dalam ilmu akidah di sifat wahdaniyah itu ada wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Sehingga wahdaniyah pada perbuatan diartikan bahwa semua makhluk pada dasarnya tidak ada perbuatan sama sekali. Karena gerak kita, langkah kita, berbicara kita sama seperti kami berada hari ini di dalam studio ini, itu cuma Allah yang gerakkan. Jadi kalau Allah sudah menggerakkan semuanya, otomatis berarti yang hak kita manusia apa? Ikhtiar. Jadi bukan berarti kita tidak bekerja, tapi ikhtiar. Di dalam langkah rezeki kita kan sudah Allah tentukan. Kadang-kadang Allah tentukan menjadi anggota polisi, Allah tentukan menjadi anggota DPR, Allah tentukan menjadi pejabat, Allah tentukan menjadi PNS, Allah tentukan menjadi petani dan segala macam. Itu semua jalan yang Allah atur. Itu jalan yang pernah dulu kita janjikan dengan Allah. Cuma apakah salah dikala saya menjadi? Itu tergantung niat kita bagaimana dikala sudah berada misalnya di anggota polisi. Saya sudah menjadi anggota dewan. Dikala kita berada di anggota dewan, bagaimana cara kita menjadikan dewan tersebut bisa menjadi mazra'atul akhirah kita, ladang kita untuk akhirat. Saya PNS misalnya, saya pejabat misalnya. Bagaimana dikala kita duduk sebagai pejabat bisa jadi jabatan kita itu mazra'atul akhirah juga. Bukan berarti kita jadi pejabat harus kita tinggalkan pejabat. Tidak. Yang penting ingat, baguskanlah niat. Insya Allah perbuatan yang kita lakukan niat karena Allah, maka itu akan menjadi ladang akhirat kita. Karena tidak salah apa yang kita dapatkan hari ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Cuma hakikat caranya kita bagaimana menyikapi terhadap apa yang Allah berikan itu. Kalau kita mempergunakan itu bagus-bagus, semua niat karena Allah, saya menjadi anggota dewan hari ini, saya akan membantu orang-orang miskin rakyat supaya jangan lantar. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah menjadi anggota dewan, kita menindas rakyat, maka ingat itu bukan mazra'atul akhirah, tapi bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan kita celaka besok di akhirat. Mungkin lebih kurang seperti itu. Oke. Kemudian ini menarik sekali Ustaz, di pertanyaan di layanan Facebook kita sudah ada yang masuk tentang bagaimana caranya menjadikan aktivitas di kantor Ustaz, pekerjaan itu menjadi majratul akhirat. Misalnya karena beliau ini kerjanya di imigrasi, beliau merasa bahwa kerjaan beliau itu hanya terfokus pada urusan dunia saja seperti itu Ustaz. Ini bagaimana kira-kira kalau misalnya di Kementerian Agama kan karena ada akhiratnya, karena ada dakwah atau ada kegiatan-kegiatan lain Ustaz. Ini kalau misalnya ada kegiatan ataupun perkantoran yang fokus pada mengurusi kehidupan dunia, ada tidak peluang dan cara kita untuk agar hal tersebut bisa menjadi majra'atul akhirahnya Ustaz? Sebenarnya seperti saya katakan tadi, apapun yang Allah berikan sebenarnya Allah itu tidak salah. Apakah Allah salah memberikan saya kerja di situ? Tidak. Apakah Allah salah menjadikan saya seorang petani? Tidak. Apakah Allah salah menjadikan? Tidak. Semua tidak salah yang Allah tentukan. Apa yang sudah takdir, jalanilah itu. Cuma ingat pesan Nabi, innamal a'malu binniyat. Perbuatan apapun yang kita lakukan itu perbaguskanlah niat. Maka karena kemudian ada hadis yang lain, kam amalin min amali dunya fasara min amalil akhirah bi husnin niat. Berapa banyak pekerjaan yang kita pandang seolah-olah pekerjaan itu masalah dunia saja, tapi karena bagusnya niat kita ini membantu orang lain. Saya berada di imigrasi, dengan imigrasi saya akan mempermudah orang untuk berangkat haji, berangkat umrah dan segala macam. Itu kan perbuatan agama.
Dikala perbuatan itu bisa kita jadikan sebagai mazra'atul akhirah, perbaguskanlah niat, maka perbuatan yang seolah-olah tadi berbau dunia, berbau dengan bau dunia, tapi karena bagusnya niat kita niatkan bahwa apapun yang akan lakukan ini untuk menolong agama Allah, maka ingat, kam amalin min amalid dunia fasara min amalil akhirah bihusnin niyah. Malah kalau kita lihat memandang, oh ini orang ini banyak selalu dalam agama, tapi karena kadang-kadang kam amalin min amalil akhirah fasara min amalid dunia bi su'in niyah. Berapa banyak amal yang karena amal itu amal yang berbau dengan bau akhirat, dakwahkah, ceramahkah, segala macam lain, tapi karena niatnya tidak bagus, ingin populer, ingin dipuji, ibadah kita ingin disanjung, ingin dihormati, dan itu kan padahal perbuatan yang kita lakukan adalah salat. Jamaah tiap waktu kan saya hebat tiap hari, merasa sombong, merasa hebat, maka perbuatan yang seperti itu baunya bau akhirat tapi menjadi perbuatan dunia, tidak ada faedah sama sekali dan tidak ada pahalanya. Maka karena demikian saudara Lun memendum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun posisi kita hari ini, sebagai inikah, sebagai itukah, dimanapun yang sudah Allah takdirkan kepada itu, saran saya jalanilah dan perbaikilah niat. Ingat, dengan jabatan, dengan apapun yang Allah berikan itu semua saya tempatkan untuk menolong agama Allah. InsyaAllah itu akan menjadi mazra'atul akhirah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menarik sekali Syedar Alun, pastinya di kesempatan malam hari ini dalam program tausiah interaktif, intinya tergantung pada niatnya gitu Ustaz ya. Apapun yang kita lakukan ketika niat kita karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya dengan pahala yang besar untuk kita nanti di akhirat. Dan kita akan segera kembali di ruang dengar Anda Syedar Alun untuk program tausiah interaktif di kesempatan malam hari untuk edisi Kamis 15 Oktober 2020. Dan pastinya tausiah interaktif ini bekerja sama dengan penyuluh Kemendak Kota Banda Aceh, dan untuk seluruh Syedar Alun dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap stay terus dalam program tausiah interaktif bersama kami di 90,2 Serambi FM. 90,2 Serambi FM, dan terima kasih sudah nonton bersama kami di 90,2 Serambi Banda Aceh, dan pastinya masih dalam program tausiah interaktif di kesempatan malam hari ini untuk edisi Kamis malam Jumat 15 Oktober 2020, dan masih bersama dengan Ustadz Jamaluddin SSY dengan tema kita Hakikat Hidup, dan tausiah interaktif ini bekerjasama dengan penyuluh Kemendak Kota Banda Aceh. Setelah panjang lebar tadi berbicara tentang masalah hakikat hidup Ustadz, dan kita juga ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan, namun tanpa terasa ternyata sudah di penghujung waktu untuk kesempatan malam hari ini tanpa terasa. Kira-kira untuk Ustaz, untuk sebagai kesimpulan penutup ataupun nasihat nih Ustaz yang ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh Syedar Alun di rumah sebagai ingat-ingatan kita bersama, apa yang ingin Ustaz sampaikan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Syedar Alun dimanapun Anda berada, tanpa terasa jam sudah ingin meninggalkan kita. Mungkin bisa sedikit kita ambil kesimpulan. Yang pertama, jika kita sudah terlahir ke alam dunia ini, ingat kita dulu pernah berjanji dengan Allah. Maka oleh karena demikian, apapun yang kita lakukan itu sebagai tawasul kita, jalan kita untuk memenuhi janji kita dengan Allah. Kemudian dikala kita mampu memenuhi janji dengan Allah, kita taat kepada Allah. Doa daripada kami, mudah-mudahan kita semua besok Allah bangkitkan manusia-manusia yang akan mengambil catatan amal dengan tangan kanan dan akan menjadi penghuni surganya. Kemudian yang kedua, perbanyaklah di dalam hidup kita mencintai kepada Nabi kita, juga banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apapun yang Allah berikan, apapun jabatan yang Allah takdirkan kepada kita di dalam hidup, sebenarnya itulah tawasul kita, itulah mazra'atul akhirah kita, itulah jalan untuk kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana cara kita menyikapi itu kembalilah kepada pribadi kita masing-masing. Saya yakin pribadi kita sebagai muslim, pribadi yang ada mencintai Allah, pribadi yang mencintai Rasulullah, saya yakin apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu merupakan jalan yang terbaik daripada Allah untuk menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan yang kami miliki, mohon perbaikan demi kebaikan di masa akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Doa kami, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syedalun, itu tadi tausiah interaktif kita untuk malam hari ini untuk edisi Kamis 15 Oktober 2020. Terima kasih banyak kepada Ustadz Jamaluddin SSY yang sudah menemani kita di malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz tadinya tentang hakikat hidup dapat menjadi renungan kita bersama, dapat menjadi nasihat kita bersama, dan penenang hati kita di malam hari ini. Semoga iman, kemudian ketakwaan kita juga bertambah, dan kita terus menjadikan dunia ini sebagai majratul akhirat untuk kemudian kita dibangkitkan kembali di Yaumil Mahsyar. Terima kasih banyak untuk seluruh Syedalun yang beratensi langsung di malam hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan, dan juga sudah bergabung via streaming di layanan Facebook kita. Kita akan segera kembali dengan program-program yang lain, dan kami ingatkan kembali untuk terus ikuti dan pantau tausiah interaktif di setiap malam Jumatnya dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tausiah interaktif ini bekerjasama dengan penyuluh Kemenak Kota Banda Aceh. Untuk seluruh Syedalun dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di 90,2 Serambi Banda Aceh.